Puasa. Syukran Butia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih pada dasarnya adalah syiar yang diadakan, dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di masjid. Tapi kalau ada orang yang melakukan di tempat lain juga sah. Di mushola atau di pabrik-pabrik dan seterusnya. Dan tarawih adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Kalaupun sholat sendiri juga sah. Baik, sholat di atas kendaraan tentunya dalam keadaan tertentu. Bukan langsung kita pengen jalan-jalan terus yuk, begitu. Misalnya ada kasus-kasus tertentu tadi kepulangan. Kalau tarawih di rumah mungkin kemalaman, atau mungkin sepanjang perjalanan nggak ada waktu. Maka indah sekali kalau melakukan tarawih di atas kendaraan. Ya, tarawih di atas kendaraan. Dan Nabi melaksanakan sholat ala rohilati. Nabi pernah melakukan sholat di atas kendaraan. Dan boleh, sah-sah. Dan tentunya apalagi hari ini, kalau tidak nanti kita banyak komentar, main handphone segala macam. Maka bagus, sholat di atas kendaraan. Boleh-boleh saja. Dan nanti sepanjang jalan akan jadi saksi kebaikan bahwasanya Anda sholat di atas kendaraan. Ya kan? Sebab itu kalau nanti nunggu tarawihnya di tempat mungkin malah tidak tarawih, apalagi perjalanannya semalam. Perjalanan dari sebelum maghrib misalnya, biasanya kalau bis dari dari Cirebon ke Jawa Timur itu jam 4 sore bisnya. Sampai sana subuh menjelang sahur. Tarawih di mana kalau bukan di atas mobil? Atau perjalanan musafir soleh, boleh. Jadi sholat di atas mobil biasa. Dengan cara bahwasanya kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Dan itu juga kami himbau kepada orang yang daripada tidak sholat tarawih, maka gara-gara ya pekerjaan dan sebagainya, biasanya kerjaannya pulang malam, jam 8. Mau tarawih sudah nggak ada teman, waduh, aco nih. Ada pekerjaan, biarpun dia telah salah mengambil pekerjaan di situ, sehingga banyak meninggalkan tarawih. Sholatlah isya di tempat bekerja, kemudian setelah itu di atas perjalanan kendaraan Anda melakukan tarawih. Sebelum Anda ngantuk, perjalanannya 2 jam, 1 jam setengah, sampai di rumah sudah ngantuk nanti. Maka sholatlah di atas kendaraan. Termasuk tadi harus mudik. Kami sampaikan harus mudik. Jangan sampai Anda meninggalkan tarawih. Sholat tarawih di atas kendaraan. Sholat isya dulu di tempat. Menghadap kiblat dengan benar. Ke rest area. Setelah itu naik kendaraan. Kiblat sholat sunnah adalah semampunya ke arah kendaraan. Kemana arah kendaraan berjalan. Itu kiblatnya sholat sunnah. Jadi pokoknya ngadep mana saja. Yang nggak boleh adalah kendaraan ngadep ke arah kiblat, kita malah berpaling ke belakang. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau arah kendaraan ke arah utara, selatan, timur, boleh. Kalau memang kendaraannya ke sana. Sholatnya biasa, dengan wudhu, dengan syarat-syaratnya, menutup aurat. Cukup dengan baju muslimah seperti ini. Kalau kakinya kelihatan ditutup dengan kaos kaki, atau dan sebagainya. Cukup menghadap langsung. Imamnya bisa saja, yang paling depan. Mungkin sopirnya jadi imam sekalian, atau bagaimana. Yang depan sholat biasa. Allahu Akbar. Kemudian melakukan rukuk dengan merunduk sedikit. Kemudian setelah itu sujudnya i'tidal, kemudian rukuk lebih dalam. Kalau kita gambarkan begini, Allahu Akbar, setelah itu rukuk. Sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud. Dalam sujud tidak harus jidat ini nempel di jok. Cuman kalau menempel jauh lebih bagus, yakin bahasanya telah berbeda dengan rukuk. Kalau joknya jauh nanti kerepotan juga. Mobilnya gede misalnya. Kemudian duduk seperti biasa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan biasakan kendaraan Anda merasakan sholat Anda. Bukan urusan sholat ini saja. Mungkin duha Anda selama ini hanya duha istiqomah 2 rakaat saja. Boleh Anda sempurnakan 8 di atas kendaraan. Sebelum berangkat Anda sholat duha, bismillah, di atas mobil tinggal 2, 8 rakaat duha Anda. Jadi kan ibadah Anda itu di mana-mana. Itu kelebihan orang berilmu. Ya, seperti itu. Kemudian, apa pertanyaan selanjutnya? Mana yang lebih utama antara mendengar azan atau berbuka puasa, Bu ya? Memang bertentangan. Buka itu kan bukan makan satu piring. Buka itu cukup Anda membatalkan agar mendapatkan takjil, mendapatkan ma'ajjalu al-futur. Kalau masih bergegas untuk futur. Jadi cukup Anda batalkan dengan kurma. Setelah itu dengar azan. Jadi membatalkan sunnahnya itu. Batalkan. Tidak usah nunggu azan selesai.
Sudah mendengar berita adzan, langsung Anda menggigit kurma dengan berdoa, selesai. Sambil mendengar adzan setelah itu. Tidak bertentangan. Kecuali gambaran sebagian orang mungkin yang namanya buka 2 piring itu. 1 piring. Sehingga makan ya waktu yang lama. Oh tidak. Anda cukup mengambil kurma, Anda batalkan itu takjil yang disunnahkan untuk disegerakan. Kalau Anda ada kurma adalah air, kemudian setelah itu buah-buahan. Kemudian setelah itu apa saja yang menjadi sebab batal itu boleh. Baru setelah itu dengar adzan. Dan tukang adzan pun berbuka sedikit. Agar dapat kesunahan seperti itu. Wallahu a'lam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.